Berdasarkan hasil forensik, ada pengguna dari pihak internal yang sering menggunakan password hingga memicu serangan ransomware. Lalu bagaimana tanggapan pakar siber soal rencana peretas yang akan merilis kunci untuk membuka enkripsi atas serangan ransomware di Pusat Data Nasional 2 Surabaya? Kita akan membahasnya bersama Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Bapak Ardi Suteja. Selamat malam, Pak Ardi. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Ardi, kelompok peretas Brandshipper yang diduga bertanggung jawab atas serangan ransomware ke PDNS2 ini kan berjanji akan merilis kunci membuka enkripsi secara cuma-cuma. Apakah ini hal yang lazim, Pak Ardi? Audio saya. Pak Ardi? Halo, halo. Bisa dengar audio saya? Bisa dengar dengan jelas, silakan Pak jawabannya. Halo. Oh iya, jadi gini ya, ini dia yang tadi ditanyakan, ya sebetulnya menurut hemat saya tidak lazim ya, ada yang meminta memberikan sesuatu yang gratis gitu ya, karena di awalnya ada meminta tembusan gitu, dan sekarang minta memberikan gratis itu sesuatu yang menurut saya agak anomali ya, karena di dalam dunia peretasan terutama ransomware itu baru kali ini saya dan teman-teman baru mendengar gitu. Jadi menurut Anda apa kemudian yang terjadi sehingga ada anomali seperti ini? Bisa banyak kemungkinan ya. Ini kalau lihat dari awal kemungkinan ada dua kelompok ya yang terlibat. Tapi mungkin di balik itu menjadi satu kelompok yang masing-masing punya peran masing-masing. Ya, kedua juga saya menduga ya kalau sekarang ada yang memberikan gratis itu sepertinya ada yang memerintahkan pada mereka untuk bisa bekerja sama dengan korban. Oke, korban dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia, menurut Anda seperti itu? Saya kira tidak. Pasti ada di balik itu ada pihak lain. Saya juga belum bisa menduga-duga ya, karena saya kira proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum kita masih berjalan. Oke, artinya apakah janji dari kelompok peretas ini untuk membuka ataupun merilis kunci membuka enkripsi besok, menurut Anda itu akan kemudian terjadi? Bagaimana? Bisa diulangi kembali pertanyaannya? Ya. Kita ketahui bagaimana kemudian kelompok peretas Brandshipper ini kan kemudian berjanji akan merilis kunci untuk membuka enkripsi secara cuma-cuma besok. Apakah menurut Anda kemudian peretas ini akan memenuhi janjinya untuk membuka kunci itu secara cuma-cuma? Ya, kemungkinan itu bisa saja ya, tapi tidak menjamin bahwa apa yang sudah terjadi selama ini tidak terulang. Ini bisa saja mereka berikan gratis ya, tapi juga kunci gratisnya ini juga kita harus hati-hati karena di dalamnya juga bisa saja memuat malware yang justru akan lebih ini lagi bisa menghancurkan lagi bila itu dibuka. Karena di beberapa kejadian itu ada lagi malware yang dikatakan kunci itu pas diaktifkan itu ternyata menyerang lagi gitu. Nah ini yang kita harus waspadai. Jadi ada semacam pengelabuan yang selama ini memang sudah terjadi di beberapa kasus. Oke. Nah, dilihat dari segala kegaduhan dan kerugian pasca peretasan ini, kemudian orang melihatnya semakin menggambarkan bagaimana keamanan siber pemerintah Indonesia yang lemah dan juga mempertanyakan perekrutan SDM yang belum mumpuni. Bagaimana tanggapannya, Pak Ardi? Ya, Pak Ardi bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sekarang bisa putus-putus, tapi ya koneksinya kurang stabil kayaknya. Baik, saya akan kembali ulangi pertanyaannya Pak Ardi. Dengan segala kegaduhan dan kerugian pasca peretasan ini kan terkesan semakin menggambarkan keamanan siber pemerintah Indonesia ini kan lemah dan kemudian mempertanyakan mengenai perekrutan SDM apakah sudah mumpuni atau belum. Bagaimana tanggapannya? Ya, gini, dari dulu ya, saya masih ingat ketika tahun 2013 kami diminta ya, untuk melihat kenapa seorang kepala negara kita, ya simbol negara kita bisa disadap pada saat itu. Sekarang bahasanya diretas ya. Dan ya itu kami melihat banyak celah ya, yang
yang terjadi, dan saya kira juga dari 2013 hingga kini masih banyak pekerjaan rumah kita yang belum selesai. Jadi memang ini dunia pertasan ini sekarang sebetulnya buat kita nih sesuatu hal yang bukan ini ya, sesuatu hal yang baru buat kita. Jadi dari segi awareness ya, kesadaran masyarakat, dunia usaha ya, bahkan juga di level birokrasi ini juga masih belum paham apa sekarang kita terjadi, karena ini sesuatu juga yang cukup canggih ya, apalagi nyerang sekelas namanya PDN ini nggak main-main. Ini diperlukan suatu cukup besar untuk bisa melakukan apa yang terjadi ini. Yang kita hadapi ini bukan kelompok peretas sembarangan, ini mereka sangat terorganisir ya, bahkan mungkin didukung juga sejumlah pendanaan yang cukup besar. Oke, baik. Dengan melihat kemudian pernyataan dari Brand Shipper sendiri yang mengatakan akan membuka ataupun merilis kunci membuka enkripsi, tadi Anda katakan pemerintah juga harus waspada karena belum tentu ketika kemudian dibuka kuncinya datanya bisa kembali, bisa saja kemudian di dalamnya ada malware lagi. Ini bisa kemudian Anda jelaskan, artinya bagaimana pemerintah harus mewaspadai juga langkah dari Brand Shipper ketika membuka kunci ataupun memberikan kunci secara gratis ini. Yang pertama, kalau saya menyarankan sebaiknya bersikap lebih ekstra hati-hati, ya, lebih ekstra hati-hati, kewaspadaan tetap berada di paling atas, ya. Jangan terlalu percaya dengan banyak penawaran-penawaran seperti ini, karena fokus utama pemerintah saat ini yang memang menjadi prioritas adalah bagaimana memulihkan berbagai layanan-layanan publik, ya. Karena kalau ini dibiarkan terlalu lama, ini akan menjadi masalah. Ya, sehingga jangan terlalu mudah dialihkan perhatiannya dari fokus utamanya. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita dialihkan, artinya kemungkinan besar juga ada kegiatan lain terselubung yang kita nggak tahu. Gitu. Jadi Jadi sikap ini ekstra hati-hatinya harus seperti apa? Ya, dan perlu Konkretnya teman-teman Pak yang Ardi. mendampingi di dalam memfilter atau meneliti kembali kunci yang diberikan. Bisa-bisa di dalamnya juga ditanam banyak malware-malware yang kita nggak tahu. Nah, ini yang menjadi persoalan juga yang harus benar-benar didalami lebih lanjut oleh teman-teman. Oke. Artinya memang pemerintah ini harus lebih waspada dan berhati-hati, apalagi dalam mengelola data yang berjumlah besar dan menghadapi krisis cyber seperti ini ya, Pak Ardi? Betul sekali. Jadi yang kita hadapi ini luar biasa ya. Makanya saya sebutkan sebagai bencana besar ya. Jadi memang kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai hal ini terulang gitu ya, dan dijadikan pelajaran sangat mahal buat kita ya, bangsa, dan tentunya juga teman-teman di profesi keamanan cyber. Ini luar biasa apa yang terjadi dengan PDN. Oke, tapi kan selama ini serangan seperti ini kan bukan hanya sekali dua kali terjadi, Pak Ardi. Sudah dalam 5 tahun saja sudah ada lebih 1 juta insiden seperti itu. Artinya bisakah pasca insiden untuk kali ini, peretasan ransomware untuk kali ini, Indonesia ataupun pemerintah bisa melakukan langkah mitigasi ataupun antisipasi? Ya, ini tergantung mau nggak kita benar-benar serius ya, memahami, mempelajari dan mendalami. Karena apa? Selama ini kan sikap bukan ini aja ya, ini harus dimaklumin ya. Kita ini terlena ya dengan teknologi ya, sehingga kita hanya melihat hal-hal yang luar biasa hebat dengan teknologi. Kita lupa bahwa teknologi itu ada resiko ya, banyak resiko ya, hal-hal yang juga sebetulnya berbahaya, tapi selama kita pada masyarakat, sehingga kesadaran pada mereka tidak terbangun ya. Mereka lebih sering ditunjukkan hal yang luar biasa tentang teknologi, tapi ini saya kira sudah menjadi pelajaran buat kita, dan sudah harus mulai dibangun kesadaran mereka ke depan harus terhadap teknologi. Banyak bagusnya teknologi, tapi juga banyak hal yang juga banyak ya, kalau kita tidak menyikapinya dengan kritis ya. Saya kira harus perlu dibangun ya, dan kesadaran di sisi pemerintah juga harus dibangun, karena regulasi kita sebagaimana kita ketahui selalu tertinggal dibanding dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini,
sehingga ya, harus dilakukan mengikuti perubahan lebih lanjut, sehingga juga jangan tinggal angka kita, karena yang mayoritas itu juga membaca buku referensi bahkan dibaca. Jadi ada orang yang sama yang juga belajar ilmu yang dari kami. Baik, terakhir Pak Ardi mengenai pernyataan Menko Polhukam yang mengindikasikan ketidakhati-hatian dalam penggunaan password dari pihak internal yang menjadi kasus ataupun menjadi pemicu kasus serangan ransomware ke PDNS ini. Bagaimana Anda menilai soal klaim penyebab peretasan ini? Saya melihat banyak celah ya. Kalau udah kelas PDN ini pakai banyak sekali, bukan karena hanya per orang. Biasa kalau kami akan melihat orang itu yang terakhir, karena kita harus lihat juga forensik digital ke dalam. Baru kami bisa melihat sesuatu di mana yang mencurigai, karena celahnya di PDN itu banyak, bukan hanya dari orang, tapi juga dari teknologinya, rantai pasoknya, ya, terus komponen di dalam teknologinya itu banyak sekali, dan ini tidak bisa kita ngambil kesimpulan cuma dalam 2 minggu. Karena proses forensik digital itu memakan waktu cukup lama, ya. Ini kayak sama seperti kayak kita melakukan penyelidikan kecelakaan pesawat, ya tidak bisa dilakukan ngambil kesimpulan dalam 2 minggu gitu. Dan ini memang memerlukan ahli-ahli yang memang punya pengalaman di masing-masing. Jadi penelitian sangat mendalam dan sangat detail. Adalah semacam yang masuk ke dalam sistem dan itu merembet ke semua sistem lainnya, sehingga ini perlu upaya sangat hati-hati untuk memeriksa semua komponen teknologi perangkat-perangkat yang terdampak, agar ini nanti ke depan bisa dibersihkan. Tapi kalau cuma parsial, ya akan terjadi lagi, akan terulang apa yang terjadi di PDN. Oke, baik. Pak Ardi Suteja, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.